Sebagai edukasi yaitu cara bongkar pasang dinamo starter di motor jenis Honda Beat atau bisa di motor Honda Vario atau Scoopy yang masih starter kasar. Ketiga yaitu teman-teman lepas saja dulu untuk baut-bautnya. Setelah teman-teman lepas, ini tinggal teman-teman tarik aja untuk bagian magnet. Setelah ditarik, teman-teman cek di bagian magnet dalam ini. Jadi di dalamnya ada magnet. Ini usahakan untuk magnet ini teman-teman cek, ini kadang itu ngelontok bro atau lepas. Kalau hanya kotor, teman-teman juga bersihkan untuk bagian magnet ini, yaitu magnet kanan kiri ini. Terus untuk bagian angker ini teman-teman juga bersihkan untuk bagian angker atau gulungan. Jadi di sini untuk angker itu kadang kotor. Terus di sini untuk bagian bearing sama yang bagian angkernya itu teman-teman bersihkan, tahu usahakan untuk bearing ini lancar. Jadi nanti untuk perputaran saat di tombol elektrik starter itu bisa muter sempurna gini. Jadi kita usahakan untuk bearing itu bagus. Terus untuk bagian ini yang kuning ini teman-teman bersihkan juga, ini kadang warna hitam. Jadi teman-teman bersihkan sekalian. Itu lepas untuk baut 2 ini. Dilepas, masalahnya ini juga nempel ke karet. Terus untuk baut 2 ini, di sini ada baut 2 ini teman-teman lepas. Ini baut untuk fiber atau rumahnya arang atau brostor ini teman-teman lepas semua. Terus yang satu ini yaitu untuk pengait atau baut bagian karbon yang ground. Terus untuk pelepasan karet ini usahakan teman-teman bagian karbon bros atau yang plus ini teman-teman congkel. Teman-teman bisa kasih oli dulu untuk pelepasan biar nanti nggak sobek. Nanti kalau sobek itu nanti bisa konsleting untuk bagian karbon ini. Ini untuk karet lepas. Ini teman-teman tinggal dorong aja masuk, nanti sudah bisa dilepas. Ini untuk bagian plus, teman bisa bersihkan. Nanti teman-teman kasih stempet atau lem itu biar nggak lepas nanti saat pemasangan bagian fibernya itu akan patah kalau ini sampai geser. Untuk pemasangan fiber ini teman-teman usahakan pas ya, jangan bolak-balik. Ini masalahnya bolak-balik itu nggak sama, jadi teman-teman harus pasang pas. Oke, setelah terpasang kayak gini teman-teman bisa pasang untuk bagian karbon yang bagian ground atau bagian main. Terus ini teman-teman bisa baut untuk bagian karbon yang ground. Ini bisa diratin, terus nanti yang satunya itu diratin sekalian. Jadi di sini ada 2 baut ya. Yang satu buat baut ground, yang satunya nanti buat fibernya. Terus ini yang bagian plus, ini bagian karbon yang plus, ini yang panjang, ini yang plus. Ini tiba-tiba masukkan, teman-teman tinggal dorong aja untuk bagian yang plusnya ini, jadi enggak dibaut ya. Untuk pengeratan bagian rumahnya ini atau fibernya. Setelah itu ini yang plus, ini teman-teman tata dulu. Kalau sudah posisi pas, ini teman-teman bisa pasang kembali untuk bagian karetnya tadi. Teman-teman kasih stempet atau oli biar nanti itu enggak robek atau enggak rusak. Nanti kalau bagian ini rusak bro, itu bisa terjadi konsleting kalau geser ke
atau nempel ke bodi. Masalahnya di bagian plus dari aki arus 12 volt pun tinggal masukkan aja. Misalkan rata. Terus ini teman-teman untuk plat ini pasang, terus teman bisa ratin untuk bagian platnya ini untuk penahan biar tidak geser bro, biar karetnya tadi tidak geser, jadi nanti tidak akan konslet atau brostel. Ini ada per, jadi per ini teman-teman masukkan dulu, selanjutnya teman-teman masukkan untuk bagian arangnya ini. Jadi harus hati-hati, harus sabar. Ini usahakan bisa gerak naik turun kayak gini. Nanti kalau nggak bisa gerak naik turun kayak gini, nanti nggak bisa sempurna untuk arusnya menempel di bagian angker atau di bagian gulungannya tadi. Ini teman-teman bisa tahan kayak gini ya. Jadi di sini juga ada per, ini pernya teman-teman masukkan pelan-pelan biar nggak lepas untuk yang karbon yang satunya itu saat pemasangan yang sebelah ini. Ini teman-teman posisikan pas, harus hati-hati biar nggak lompat. Ini usahakan untuk yang satu ini juga bisa bergerak lancar, bisa gerak maju mundur. Nah, setelah itu teman-teman bisa tahan, ini bisa gerak ya, harus bisa gerak naik maju mundur. Ini teman-teman tahan, pasang untuk bagian angker atau bagian gulungannya ini. Teman bisa cek ulang untuk bagian bearing ini, usahakan bisa lancar. Setelah itu teman-teman tinggal dorong aja ke bawah. Teman-teman tahan dulu. Setelah itu teman-teman tekan dari atas untuk pemasangan. Teman-teman dorong kayak gini. Setelah masuk teman-teman bisa lepas lagi untuk penjepitnya. Teman-teman bisa puter atau dicek. Usahakan untuk bagian kabel karbon ini yang bersih ini jangan sampai mengenai bodi. Jadi teman-teman bisa geser. Ini masalahnya bagian plus. Kalau yang bagian ground ini nempel nggak apa-apa bro, nempel ke bodi. Terus teman-teman bisa pasang untuk bagian magnetnya. Untuk ujung sini teman-teman kasih stempet atau oli. Di sini kering, nanti akan ada suara kasar bro kadang. Jadi untuk ujungnya ini kasih stempet aja biar nanti perputaran juga lancar, suara juga halus saat diputer. Terus teman-teman bisa tutup kembali untuk bagian penutup magnet, posisi yang pas, jangan sampai terbalik. Teman-teman bisa geser, terus teman-teman baut ulang untuk tutupnya ini. Di sini ada baut 3, teman-teman tinggal ratin aja. Udah Scoopy, udah Vario atau udah Grand, intinya untuk semua motor itu sebenarnya sama bro untuk perbaikan dinamo starter, hanya perbedaan aja model sama karbonnya. Jadi untuk pemasangan atau pembongkaran itu sama aja, di motor-motor lain juga sama. Tapi untuk tutorial ini di motor Honda Beat yang masih karburator. Semoga bermanfaat bro, matur suwun bro.